Oke, jadi gini, kadang banyak yang nanya ke aku kayak gimana sih caranya nentuin beasiswa apa sih yang mau kita apply misalkan ya. Nah, caranya itu simple banget sih sebenarnya kayak eh, pertama tuh kalian yang harus kalian tahu itu ya pertama cari dulu ya scholarship-nya gitu yang kalian pengen. Terus abis itu baca persyaratan atau requirement-requirementnya kayak eh, formulir yang segala macam kalian cari. Nah, terus yang kedua ada consider your capacities and be rational. Terus you know yourself better than anyone else. Nah, di sini tuh kayak kalian coba measure diri kalian, coba ukur diri kalian, kira-kira kalian bisa nggak sih memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh beasiswa itu gitu. Terus juga kalian coba cari-cari tentang gimana sih orang seperti apa sih yang beasiswa itu cari gitu. Oke, okay? Jadi ketika kalian udah cari itu, coba apa ya, secara objektif lihat diri kalian, projecting diri kalian ke kriteria itu, kira-kira kalian itu bisa nggak sih memenuhinya gitu. Misalkan kalian punya dua kategori beasiswa, beasiswa A, beasiswa B. Kalian udah baca apa namanya si requirement-nya, terus kalian ngukur, oh aku beasiswa A, kayaknya aku 50% percaya diri dan aku sweet sama si persyaratannya. Kalau beasiswa B misalkan 30% deh aku nggak punya banyak yang mereka minta dan aku juga ngerasa kayak gimana ya gitu aku nggak capable kurang capable gitu untuk memenuhi persyaratan mereka gitu ya jadi kalian ya prioritizing yang A gitu yang kalian ngerasa fit kalian tuh fit ke beasiswa itu lebih dari beasiswa yang lain gitu. Seperti poin ketiga yang aku tulis di sini, fokus on your priorities, the most and the most feasible option. The most feasible option itu kayak kalau bisa dibilang itu opsi yang paling memadai lah. Kalian ngerasa paling memadai kayak contoh aku tadi itu ya. Oke, selanjutnya tips memilih jurusan dan univ. Pertama karena aku ngomongin GKS kan di sini. Pertama yang harus kalian baca ini adalah uh, pertama yang harus kalian baca di sini ada yang harus kalian apa namanya uh, cari di sini adalah pertama pastikan univ dan jurusan yang kamu mau itu bisa di-apply melalui GKS. Nah, jadi caranya gimana? Kalian buka website Study in Korea, terus kalian cari GKS notice. Nah, nanti di situ ada GKS 2022 di situ pengumumannya. Terus di situ nanti di pengumuman itu ada juga university and department list. Nah, ketika kalian masuk situ, kalian pasti ini, oh aku pengen ke univ, misalkan A, B, C. Kira-kira univnya ada nggak di situ? Kira-kira jurusan yang kalian mau juga bisa nggak sih di-apply lewat beasiswa? Ada nggak di list itu, gitu kan? Nah, setelah kalian confirm itu, selanjutnya periksa detail jurusan di website kampus. Oh, oke, misalkan univ aku dan jurusan aku bisa di-apply nih lewat GKS, ada di university and department list. Berarti selanjutnya kalian cari detailnya tentang kampus kalian, tentang jurusan kalian. Let's say mengenal lebih jauh ya jurusan dan kampus kalian. Caranya masuk ke website univ kalian. Di sana biasanya ada option school atau department. Nah, school ini kayak macam fakultas-fakultas misalnya Department of Political Science, Department of banyak lah atau di program nanti biasanya undergraduate, graduate segala macam ada opsi itu juga di univ kalian tinggal milih terus nanti masuk ke bagian akademik karena di bagian akademik ini mereka bakal ngejelasin tuh biasanya kayak jurusan kamu udah bisa dengan apa namanya dengan percaya diri menjawab kenapa alasan kamu memilih jurusan itu lanjut ke tahap imagining seperti apa kamu akan spend 4 tahun degree program kamu itu tadi kan udah apa namanya
udah fix pengen jurusan sesuatu, udah fix pengen jurusan A dan udah yakin banget gitu. Nah, sekarang saatnya kamu untuk susun rencana studi kamu selama kamu kuliah. Jadi nggak hanya oh aku yakin sama program ini. Nah, dengan menyusun rencana studi kamu ini, kamu sebenarnya secara nggak langsung bakal nyari lebih banyak tentang jurusan kamu, tentang apa yang pengen kamu tahu, apa yang pengen kamu pelajari gitu. Terus kamu belajar untuk berimajinasi, kira-kira 4 tahun ini kamu bakal belajar kayak gimana sih? Kamu pengen uh, ngapain aja, academic goal kamu apa aja gitu. Nah, itu dengan kayak gitu, sebenarnya itu juga membantu kamu untuk lebih tahu jurusan kamu gitu kan. Dan ini juga dibutuhin ya, rencana studi ini untuk nulis esai beasiswanya. Selanjutnya, apa yang ini kamu harus cari tahu juga, apa yang dipunya UNIF yang kamu pilih yang bisa membantu kamu mewujudkan rencana studi kamu tersebut. Nah, kamu kan tadi udah milih nih UNIF di awal, UNIF A, UNIF B, misalnya ada 2 UNIF ya. Nah, si 2 UNIF ini kira-kira apa sih yang mereka punya yang bisa mendukung mimpi kamu, rencana belajar kamu, kepengen kamu selama 4 tahun itu melakukan apa aja? Tuh kan kamu udah susun rencana studi. Kira-kira UNIF yang kamu pilih ini bisa nggak sih mereka provide program, provide facilities yang bisa ngebantu kamu untuk mengembangkan diri kamu? Kalau ada, that's good gitu. Maka itu kayak right choice buat kamu gitu. So, jadi tips memilih univ dan jurusan itu kenali lebih banyak, cari tahu lebih banyak, terus tanya diri kamu juga apakah itu benar-benar yang pengen kamu tahu gitu. Cari misalkan di YouTube, di Google, gimana sih jurusan kamu ini di Korea gitu. Kesulitannya seperti apa segala macam, karena itu juga harus dipertimbangkan ya. Itu kalau tips dari aku dalam memilih jurusan gitu. Oke, selanjutnya ini bakal singkat aja tentang GKS in general. Nah, GKS ini, kita bilang GKS aja ya. GKS ini kita kayak ada sebenarnya ada 2 track ya, Embassy sama Univ Track. Nah, cuman kalau Univ Track ini ada 2 jenis program yang mereka tawarkan. Ada S1 sama D3 atau Associate Degree, ya kayak gitu. Nah, kalau Univ Track ini, Univ Track yang apa namanya, yang S1 ini, dia ini hanya untuk program Natural Science and Engineering Major. Jadi kamu nggak bisa ngambil Social Science di sini, jurusan-jurusan IPS. Kalau kamu pengen apa namanya milih jurusan, aku pengen misalnya sekolah HI atau psikologi atau apa, kamu nggak bisa lewat Univ Track. Dan Univ Track ini biasanya hanya univ-univ daerah, nggak ada univ yang di Seoul, dan kamu nggak bisa ngambil best univ kalau lewat Univ Track gitu. Tapi kalau lewat Embassy Track kamu bisa gitu. Oke, selanjutnya ada scholarship benefits, artinya apa yang didapetin ketika kamu berhasil mendapatkan beasiswa GKS ini. Pertama ada entry to Korea, jadi kayak ketika kamu datang pertama kali di Korea, maka kamu mendapat kayak apa namanya gratis tiket ekonomi ya, tiket pesawat ekonomi. Terus ada settlement allowance banyak 200.000 won. Ini tuh jadi kayak ketika pertama kedatangan di Korea, ini pertama kali doang, kamu bakal dikasih uang 200.000 won gitu. Mungkin itu tambahan aja sih kayaknya. Nah, terus kalau monthly allowance atau uang yang kamu dapetin tiap bulan itu sebesar 900.000 won gitu. Terus yang selanjutnya, kamu bakal dapat juga gratis 1 tahun bahasa Korea ya. 1 tahun program bahasa Korea, nggak bayar gitu. Kalau kamu belum dapat topik 5 atau 6 ketika daftar GKS. Oke. Terus kalau selanjutnya, degree program tuition juga gratis selama 4 tahun kuliah. Atau kalau D3 itu 3 tahun, kalau nggak 2 tahun kuliah itu semua gratis. Kamu nggak perlu bayar apa-apa. Terus medical insurance atau asuransi kesehatan itu tiap bulan dikasih 60.000 won, kamu nggak usah bayar gitu. Di sini ada namanya National Health Insurance yang kita harus bayar tiap bulan kayak 40 ribuan, tapi nanti dibayarin sama pemerintah gitu, sama Korea, sorry. Selanjutnya, Korean Proficiency Grants. Jadi kalau misalkan, ini sebesar 100 ribuan. Jadi kalau kamu misalkan ketika dalam program 1 tahun Korean Language Training ini bisa dapat topik 5 atau 6, maka selama kamu kuliah,
tahun ya, misalkan S1, setiap bulannya uang kamu ditambahin 100.000. Kan awalnya 900.000 nih, tapi kamu dapat topik 5 atau topik 6, jadi uangnya tiap bulan tambah 100.000. So, kamu bakal dapat 1 juta setiap bulan selama program S1 kamu gitu. Selanjutnya ada degree completion grants. Jadi ini itu adalah uang yang dikasih ketika kamu selesai kuliah di Korea gitu. Ketika program beasiswa kamu selesai, nah kamu bakal dikasih uang sebesar 100.000 won gitu. Oke. Selanjutnya, inilah required document yang diminta sama yang diminta sama KGSP. Ini sebenarnya singkat aja ya. Ada kayak application form bisa di-download di website Study in Korea atau di website embassy. Ada personal statement sama study plan. Ini 2 esai yang penting banget. Terus ada recommendation letters. Ini 2, tapi tahun sekarang itu katanya diminta cuma 1. Terus selanjutnya ada GKS Application Agreement. Ini ada di bagian formulir, ini cuma tinggal tanda tangan aja. Selanjutnya ada Personal Medical Assessment. Ini jadi kayak berkas yang membuat kita menilai kondisi kesehatan kita gitu. Kita punya misalkan kita nggak boleh makan apa, kita punya penyakit apa, segala macam itu kita yang tulis di sini. Nggak perlu ke rumah sakit. Oke, selanjutnya ada Certificate of High School Graduation atau ijazah. Nah, ini kalian harus submit gitu ya. Selanjutnya ada high school grade transcript. Ini tuh kayak transkrip nilai kalian selama SMA. Terus selanjutnya ada application proof of citizenship documents. Ini bisa birth certificate atau what is it? Akta. Terus family register bisa kakak juga atau passport copy dan lain-lain. Application parents proof of citizenship ini kakak lah. Kalian pakai kakak atau akte kalau untuk dokumen ini nih. Oke, selanjutnya awards atau other certificates, tapi ini optional ya. Kalau kalian punya awards atau